Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dihayu Fitri Larasati dari Program Studi Teknik Sipil Kelas A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas yang diberi oleh Pak Herman, SPD MPD, untuk matkul Pendidikan Kewarganegaraan, yang tugasnya untuk menjelaskan lembaga yudikatif beserta tugas-tugasnya, kemudian pengertian gerasi, pengertian amnesti, pengertian abolisi, pengertian rehabilitasi, beserta contoh kasus yang ada di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang fungsinya mengawasi penerapan undang-undang dasar dan hukum yang berlaku di sebuah negara. Nah, sekarang kita bahas langsung tugas dan wewenang ketiga lembaga yudikatif. Lembaga yang pertama, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Berikut ini tugas dari Mahkamah Agung. Yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, memberikan pertimbangan pada presiden dalam hal hak, grasi, dan rehabilitasi. Kemudian lembaga yang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi. Tugasnya yang pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kemudian yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik, dan yang terakhir memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lembaga yang terakhir yaitu Komisi Yudisial. Menurut UUD 1945, Komisi Yudisial ini lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan. Tugas-tugasnya yang pertama mengawasi perilaku hakim, yang kedua mengusulkan hakim agung, dan yang terakhir menjaga kehormatan hakim. Kemudian kita masuk ke dalam materi pengertian dari gerasi dan teman-teman yang lain. Gerasi merupakan sebuah wewenang dari kepala negara dalam memberikan pengampunan terhadap hukuman yang sudah dijatuhkan oleh hakim. Nah, pengampunan tersebut bisa berupa menghapus seluruh, sebagian, atau juga mengubah sifat atau juga bentuk hukum tersebut. Ada beberapa contoh kasus terhadap gerasi. Salah satunya gerasi kepada terpidana mati Dwi Trisna Firmansyah. Nah, Dwi Trisna Firmansyah ini narapidana yang dihukum mati karena pembunuhannya yang dilakukannya. Nah, napi ini mendapat hukuman dari Pengadilan Tinggi Riau sesuai pembunuhan yang dilakukannya di wilayah hukum tersebut. Pemberian gerasi didasari dengan alasan hak asasi dan masih ada pro kontra hukuman mati. Nah, Dwi Trisna diberi gerasi pada bulan Maret 2015 oleh Presiden Jokowi berupa perubahan hukuman dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Kemudian kita masuk ke pengertian amnesti. Amnesti merupakan sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status hak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah. Dengan secara hukum, sebelumnya amnesti tersebut ditujukan untuk orang banyak. Contoh kasusnya yaitu pemberian amnesti oleh Presiden Soekarno kepada pihak yang terlibat pemberontakan pada masa awal-awal Indonesia merdeka. Nah, pemberian amnesti tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 449 tahun 1961. Kemudian masuk ke pengertian abolisi. Abolisi ini berarti suatu penghapusan atau pembasmian. Dari istilahnya, abolisi ini merupakan peniadaan tuntutan pidana. Abolisi ini bukanlah suatu pengampunan dari Presiden sebagai kepala negara kepada para terpidana. Abolisi ini merupakan sebuah upaya Presiden guna menghentikan suatu proses pemeriksaan dan juga penuntutan kepada seorang tersangka disebabkan karena dianggap pemeriksaan serta juga penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
Nah, contoh yang abolisi ini salah satunya terhadap pemberontakan GAM diberikan bersama dengan amnesti. Nah, para pemberontak GAM yang ini telah ditangkap dan dijatuhi hukuman, diberi kebebasan. Mereka diberi penghapusan hukuman. Sementara para pemberontak GAM yang menyerah sebelum tanggal 15 September 2005 diberi abolisi. Mereka hanya dicatat dan tidak akan diproses di pengadilan. Kemudian kita masuk ke pengertian rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan suatu tindakan presiden di dalam rangka mengembalikan hak seorang yang sudah hilang disebabkan karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya itu terbukti bahwa kesalahan yang sudah dilakukan seorang tersangka itu tidak seberapa apabila dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata dinyatakan tidak bersalah sama sekali. Nah, contoh kasusnya itu Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia ini mengeluarkan keputusan nomor 142 tahun 2000 tentang pemberian rehabilitasi kepada Nurdin AR dalam kasus tindak pidana subversif setelah mendapat persetujuan dari MA dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan untuk memperkokoh hak asasi manusia kesatuan bangsa. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.